7 tradisi unik dari Indonesia, dari bakar batu sampai kerik gigi. Yang pertama, tradisi bakar batu dari Papua. Tradisi bakar batu ini merupakan salah satu ritual yang terbilang unik di Papua. Biasanya tradisi bakar batu dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual ini memasak dengan menggunakan batu yang panas sekali. Beberapa suku yang masih menerapkan tradisi bakar batu adalah Lembah Baliem, Panilai, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, dan lain sebagainya. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur bersilaturahim antar saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu. Yang kedua, Balimau Kasai dari Riau. Tradisi unik selanjutnya adalah Balimau Kasai dari Riau. Tradisi ini biasanya diterapkan menjelang bulan Ramadan. Balimau berarti mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk khusus seperti jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk kapas. Sementara itu, Kasai artinya wewangian yang dipakai saat berkeramas. Kasai dipercaya dapat mengusir rasa dengki yang ada di kepala. Tradisi tersebut berasal dari penduduk Sungai Gangga, India yang menyucikan diri di sungai agar dosa-dosa mereka hilang bersama aliran sungai. Balimau Kasai berkembang di Indonesia, terutama di Kampar ketika agama Hindu menyebar. Namun, setelah masuknya budaya Islam, tradisi ini masih kerap ditemui dengan tujuan menyambut bulan Ramadan. Balimau Kasai juga disebut sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan Ramadan. Yang ketiga, kerik gigi dari suku Mentawai. Ritual kerik gigi dilakukan oleh masyarakat suku Mentawai, Sumatera Barat. Wanita suku Mentawai harus meruncingkan atau mengerikkan gigi mereka. Gigi yang runcing menjadi simbol kecantikan wanita di daerah sana. Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini juga bertujuan untuk mendapatkan kedamaian jiwa. Prosesinya sendiri cukup menyakitkan. Ketua adat melakukan hal ini tanpa pemberian bius terlebih dahulu. Alat yang digunakan adalah besi atau kayu yang telah diasah. Kerik gigi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Meskipun begitu, seiring perkembangan zaman, tradisi menggerik gigi mulai ditinggalkan. Namun tetap saja beberapa wanita melaksanakan tradisi ini, khususnya istri kepala desa. Keempat, Pahombo Batu dari Nias. Tradisi unik selanjutnya berasal dari Nias, Sumatera Utara, dan hanya dilakukan oleh lelaki. Pahombo batu atau lompat batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di sana. Namun tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Pahombo batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dan lebar 60-90 cm. Yang kelima, Tabot dari Bengkulu. Tradisi Tabot merupakan salah satu tradisi unik yang berasal dari Bengkulu. Tabot artinya kotak kayu atau peti yang berasal dari bahasa Arab. Tabot dimaksudkan untuk mengenang kisah kepahlawanan Husain, cucu Rasulullah SAW yang gugur pada Perang Karbala tahun 681 Masehi di bulan Muharram. Tradisi ini berasal dari pekerja yang membangun benteng Marbochok 1718 sampai 1719. Mereka berasal dari India yang dipekerjakan oleh Inggris. Karena merasa cocok dengan keadaan di Bengkulu, mereka pun menetap dan menyelenggarakan Tabot. Lambat laun tradisi tersebut mengalami perubahan, tidak untuk menang Husain namun juga memenuhi wasiat leluhur. Selanjutnya yang keenam, bakar tongkang dari Riau. Di Riau ada yang namanya tradisi bakar tongkang. Masyarakat Tionghoa di Riau mengadakan ritual tersebut setiap bulan Juni. Ritual tersebut dimaksudkan sebagai wujud syukur karena para leluhur berhasil membawa keluarganya menetap di perantauan hingga saat ini. Kapal tongkang diibaratkan sebagai kapal yang membawa leluhur mereka hingga ke Bagasiapiapi Riau. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, Timba Laur dari Maluku. Tradisi selanjutnya adalah Timba Laur dari Maluku. Ritual menangkap cacing laut atau laur di pantai Nama Latu, Desa Latu Halat, Ambon telah berlangsung selama ratusan tahun.
Kandungan protein dari cacing laut sangat tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai makanan tradisional. Laur merupakan cacing laut yang muncul setahun sekali, tepatnya antara bulan Maret dan bulan April. Yang lebih uniknya, laur hanya muncul saat purnama pasang tertinggi dan hanya muncul di daerah pantai berkarang. Munculnya laur dipengaruhi oleh siklus bulan dan matahari. Proses menangkap cacing laut dimulai dengan upacara adat. Nantinya, mereka menggunakan alat tangkap berupa nyiru atau kain kasa yang diikat pada sebatang kayu sebagai pegangan. Demikian penjelasan tentang tradisi unik di Indonesia. Salam sejuta salam.